Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan insya Allah dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Tahsinut Tilawah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam talim kita yang mulia ini memperoleh syafaat yaumul akhir dan dipertemukan di rodoh min dalil jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada siang hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam talim kita yang terhormat Ustadz Marzuki Al-Fatiri. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu dan keluarga, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Kita Al-Imran ya Ustadz ayat 53. Surat Al-Imran ayat 53, karena kan kemarin hari Senin dihituin juz amma udah selesai, dibalik dari Al-Baqarah. Ali Imran kan? Ya, ayat 53. 53. Tadarusnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'adinahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Para peserta kelas tahsin DJWI Dzul Jalal wal Ikram Ngajul 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panjang umur, sehingga dengan demikian kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan kita juga bersyukur kita sekarang sudah masuk kepada tahun 2024, di mana tahun 2023 telah meninggalkan kita ya. Kita berharap semoga di tahun 2023 yang lalu kita segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita di tahun 2024 ini kita juga selalu diberi kesempatan oleh Allah ya, diberikan semangat ya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ya. Kita sebagaimana biasa kita kirimkan Fatihah lebih dahulu teruntuk orang-orang yang sangat kita cintai, orang-orang yang sangat kita sayangi, terutama kedua orang tua kita, ibu bapak kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Bagi yang masih ada, kita berharap semoga keduanya selalu diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa beribadah secara maksimal kepada Allah. Bagi kedua orang tua kita yang telah tiada atau salah satu di antara keduanya, kita pun berharap semoga segala amal ibadahnya terima Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dari khilaf salahnya, diampuni dari segala dosanya, ditempatkan di akhirnya di akhirat ya ditempatkan di sisinya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik, para peserta sekalian, kita akan melanjutkan kaji kita, tajwid kita ya, yang merupakan
untuk mengingat kembali hal-hal yang pernah kita pelajari ya. Maklum karena kadang-kadang apa yang kita pelajari suka lupa ya, suka kadang-kadang ya ada aja hal-hal yang kita bisa tidak mengingat kembali. Oleh karena itu kita pada kesempatan ini ya kita awali dulu dengan kita membahas sebagai mengingatkan kembali tentang hukum-hukum bacaan, yaitu kalau kemarin tentang nun sukun dan tanwin sudah selesai kita bahas dari mulai izhar, idgham, iqlab, ikhfa ya. Karena memang hukum nun sukun hanya 4 ya, hukumnya ada 4, yaitu diantaranya adalah izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Sekarang kita beralih kepada mim sukun. Sudah kelihatan belum? Kecil. Hah? Oh, kecil. Ini kecil, kurang besar. Nah ya. Oke. Udah kelihatan gede ya? Ya. Ya. Nah ini, sekarang kita bicara tentang mim sukun, artinya mim yang tidak berharokat. Ya, mim yang tidak berharokat disebut juga mim sukun. Ya, dalam bahasanya al-mimus sakinatu. Bapak Ibu sekalian, mim sukun itu adalah salah satu bagian dari beberapa hukum, ya, hukum bacaan. Ya, kalau nun sukun dengan mim sukun beda, ya. Beda bab, ya, beda pasal. Pasal nun sukun tanwin ini mim sukun yang berdiri sendiri, hanya mim saja. Kalau nun sukun itu disejajarkan dengan tanwin. Sedangkan mim sukun ini dia berdiri sendiri, tidak mengaitkan dengan yang lain, yaitu tentang mim sukun saja. Di mana mim sukun atau mim mati ini, yaitu huruf mim yang tidak berharokat. Ya, kalau mim yang ada harokatnya patah kasroh doma, pataten kasroten domaten, ya bukan mim sukun namanya, mim mutaharrikah. Mim mutaharrik artinya yang berharokat. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, ya, yang 28 itu, maka akan terjadi 3 hukum dia. 3 hukum bacaan. Ya, yaitu idgham, ikhfa, dan izhar. Idgham, ikhfa, dan izhar. Sebagaimana dijelaskan di dalam nazam, ya, al-mim as-sakinah, ya, wal mimu intaskun, ya, taji qoblal hija la alifun, ya, layinatin ridil hija, ya. Maka hukum namanya tentang mim sakinah itu, ya, dia akan nanti terdapat pada huruf-huruf hijaiyah, akan datang ya, atau kita dapati, ya, kita ketemukan pada huruf-huruf hijaiyah. Ya, semuanya kembali pada huruf hijaiyah. Kemudian dari 3 huruf ini, dari 3 hukum maksud saya, baik idgham, ikhfa, dan izhar, ini bukan idgham, ikhfa, dan izhar pada nun sukun. Ya, tolong dibedakan, ya. Kita bedakan lebih dahulu atau kita pisahkan. Gitu. Ini idghamnya bukan idgham yang disebut idgham mutamathilain. Ya, di sini atau maaf, ini yang disebut bukan disebut idgham biguna atau idgham ma'al guna, tetapi idgham mutamathilain. Nah, kemudian ikhfa juga begitu, bukan ikhfa hakiki tetapi ikhfa syafawi. Dan yang terakhir izhar juga bukan izhar halqi tetapi izhar syafawi juga. Nah, dari 3 hukum ini, idgham, ikhfa, dan izhar, ulama juga ada mengatakan idghamnya idgham syafawi,
ikhfa syafawi, izhar syafawi. Jadi ketiga hukum ini idgham, ikhfa dan izhar ya dikembalikan kepada huruf-huruf syafawiyah. Karena di huruf syafawiyah maka idghamnya idgham syafawi, ikhfanya ikhfa syafawi, izharnya izhar syafawi. Nah, tentang istilah idgham syafawi memang di masyarakat belum familiar ya, belum rame, belum masyhur tentang istilah idgham syafawi. Ya, di masyarakat selama ini ya dikenal dengan idgham mutamatsilain, idgham al-mislain, idgham mimi sebutnya gitu kan. Ya nggak ada masalah ya. Disebut idgham mutamatsilain memang iya karena dia hurufnya sama, sifat makhrajnya sama. Disebut idgham mimi karena memang mim dengan mim ya, kaitan dengan mimiyun itu, jadi mim ketemu mi. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa idgham ya di sini boleh disebut idgham mutamatsilain, idgham al-mislain, idgham mimi atau idgham syafawi ya. Karena berkaitan dengan huruf syafawiyah. Seperti sebutan ikhfa, ikhfanya ikhfa syafawi, begitu juga izhar, izharnya izhar syafawi. Ya. Kemudian huruf idgham mutamatsilain hanya satu, yaitu mim. Nah, hurufnya cuma satu, nggak banyak, yaitu mim saja, ya. Yaitu mim, lagi-lagi tadi kepada mim yang tidak berharokat. Setiap mim sukun bila bertemu dengan huruf mim, ya, huruf mim ini yang berharokat maksudnya, ya. Apabila mim sukun, ini aja dikasih ini ya, dikasih ya. Mim sukun bertemu dengan mim berharokat, nah gitu ya. Mim berharokat, baik fathah, kasroh atau dhammah, maka harus dibaca dengan dengung selama 2 harokat. Itu namanya idgham mutamatsilain, ya, atau idgham mimi atau idgham syafawi. Contoh misalnya nih, pada kalimat atau kata innaha alaihim muqsadah. Ini mim sukun ya, bertemu dengan mim sukun juga. Jadi ketika mim sukun ketemu mim namanya harus diidgham, didengungkan dia. Kemudian yang kedua biidni rabbihim min kulli ya. Rabbihim min. Nah, ini juga mim ketemu mim kan? Kemudian yang ketiganya ini ya, kalimat lahum masalah. Lahum masalah juga sama. Mim sukun ketemu mim berharokat. Pada innaha alaihim muqsadah, mimnya yang berharokat doma. Pada biidni rabbihim min kulli amrin yang berharokat mimnya kasro. Pada lahum masalah yang berharokat fathah. Jadi lengkap, ada patah, ada kasro, atau doma. Sesuai dengan tadi tuh ya. Baik itu harokatnya fathah, kasro, atau dhammah tuh ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Betul. Baik. Itu tentang mim sukun bertemu dengan mim yang disebut dengan idgham syafawi, idgham mutamatsilain, idgham mimi. Nah, yang kedua ikhfa. Ikhfa itu juga bukan ikhfa pada nun sukun atau tanwin, tetapi ikhfa pada mim sukun. Yang lazim disebut dengan ikhfa syafawi. Hurufnya juga satu, yaitu ba. Ya, hurufnya juga satu, yaitu ba. Jadi setiap mim ya sukun, nah di sini mim sukun, tadi di atas itu mim sukun, ya
Mim sukun. Oke, kita kasih merah dulu. Bertemu dia dengan mim berharokat, dengan huruf ba yang berharokat. Oke, ya, ba yang berharokat, baik fathah, kasro atau dhammah sama. Harokat mah tidak lepas dari 3 unsur tadi, 3 jenis, fathah, kasro, dhammah. Tidak mungkin fathatain, kasrotain, dan dhammatain ada di awal kata, tidak mungkin, nggak bakal ketemu, nggak akan terjadi. Jadi huruf ini pasti fathah, kasro, dhammah saja. Maka harus dibaca dengan dengung beserta samar. Harus dibaca dengan dengung dan disertai dengan kesamaran. Samar artinya suara dengungnya itu, suara mimnya itu, ya, suara baknya itu tidak begitu jelas, ya. Selama 2 harokat, tetap dengung itu 2 harokat. Disebut ikhfanya ikhfa syafawi. Ya. Disebutnya ikhfa syafawi. Karena terdengar samar di bibir. Ketika diucapkan, ya, ketika diucapkan. Apa itu? Sebab huruf mim, ya tak? Sebab huruf mim dan huruf ba itu berasal dari makhraj yang sama, yaitu 2 bibir. Itu udah 2 tuh hukumnya. Tadi kan katanya mim sukun hukumnya ada berapa? 4. Ada 3. Ada kok 4. 3. Itu nun sukun tanwin, ini mim sukun. Cuman 3, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham syafawi atau idgham mimi. Ya. Itu berarti kalau kita tarik kesimpulan, kalau diambil dari 28 huruf, 1 mim, 2 huruf ba, berarti tinggal berapa sisanya? 2. Hah? 20. Kan 28. Tinggal 20-an? 6. 26. Nah, oke, sebentar ini kita anu dulu, kita jelasin dulu biar apa namanya. Oke, ini huruf mim sukun, yaitu mim bertemu dengan ba. Oke, kita kasih tanda dulu. Kemudian mim lagi bertemu dengan Ba. lagi. Kemudian pada kata rabbuhum bidzambihim juga mim ketemu Ba. juga. Nah, itu. Kemudian mim ketemu ba lagi pada lasta alaihim bimusaytir, yaitu mimnya sukun, ya, ketemu dengan Ba. Oke. Nah, oke. Berarti bisa kita jelaskan bahwa kalau ada mim sukun, mim yang tidak berharokat seperti wamahum, kan mimnya sukun tuh, wamahum ketemu Ya. dengan ba pada kata bimu'minin, maka harus ditahan, disertai dengan samar. Wamahum bimu'minin. Kalaupun ada orang membacanya wamahum bimu'minin, itu untuk memperjelas sebenarnya, ya, supaya jangan keliru. Ya, suara mim ditukar, ya, apa namanya, suara mim disamarkan, ya, disamarkan dengan apa namanya, ya, antara karena dia bertemu dengan huruf ba. Jadi samar itu artinya ikhfa. Tarmihim bihijarah, ya, rabbuhum bidzambihim. Nih, rabbuhum dengan bidzambihim sama nih, nun sukun ketemu bahkan itu namanya iklab tuh. Pada bab nun sukun, ya. Iklab. Sedangkan mim sukun ketemu ba ikhfa syafawi. Itu suaranya sama. Cara menyamarkan suara mimnya samar, jangan mim mutlak. Rabbuhum bidzambihim sama.
Kalaupun ada yang membaca Rabbuhum bidzambihim, ya, masih bisa dipahami, ya, bisa ditolerir, ya. Kemudian lasta alaihim bimusaytir, lasta alaihim bimusaytir, sama. Semuanya itu harus dibaca dengan 2 harokat, gunnahnya, dengungnya, ya. Sehingga tadi kita bilang dari 28 huruf diambil 2, tinggal 20-an, 6. tinggal 26, ya, yang disebut dengan izhar Sapawi. syafawi. Jadi hurufnya ada 26 dia. Yaitu mulai dari hamzah, ya. Hamzah, ta, jim, ha, kho, dal, dan seterusnya sampai dengan ya. Berhitung semua 26 tuh. Setiap mim sukun, nah, kita jelasin lagi di sini, kita kasih warna merah dulu. Bila bertemu dengan huruf mim, ya mim, ya, huruf selain mim, nah, selain mim dan ba, nah, gitu maksudnya nih. Mim dan ba yang berharokat baik fathah, kasroh, dan dhammah, maka harus dibaca dengan jelas tanpa dengung. Nah ini dia bedanya di situ. Kalau yang tadi harus dibaca dengung, baik ikhfa syafawi maupun idgham syafawi, ya, itu harus dibaca dengan dengung selama 2 harokat. Tapi khusus untuk mim sukun ketemu selain mim dan ba, ini tidak dibaca dengan dengung, alias dibaca tanpa dengung. Contoh, ya, yaitu tentang misalnya ada huruf alif, gitu. Kita kasih warna dulu semua nih biar jelas, ya. Nah, di antaranya ini ada lagi di bawah ini banyak nih, gitu. Sampai pada ya hurufnya ada 26, oke. Nah ini kalau dia bertemu dengan misalnya katakan contoh tadi misalnya hamzah, ini bukan alif, hamzah, ya. Falahum ajruhum, maka falahum, ya, ini nggak boleh dibaca falahum, ditahan, nggak boleh. Jangan sampai ada kesan, ada jeda bahwasanya itu dibaca dengan 2 harokat. Jangan, cukup 1 harokat saja. Falahum falahum, gitu aja udah. La'allakum tattaqun, jangan sampai dibaca la'allakum, itu nggak boleh tuh nahan gitu, ya, harus dibaca dengan jelas, ya. Jelas artinya kan sudah tahu mana jelas, itu artinya izhar, gitu. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, itu sama, mim sukun ketemu ta, ya. Nah sekarang mim ketemu jim, gimana? Ya sama aja. Boleh dibaca dengan apa namanya, dibaca dengan ikhfa, nggak boleh dibaca dengan idgham, nggak boleh, harus dengan izhar. Sama dengan kalimat anna lahum jannat wa ma ursilu alaihim hafizin. Nah, ini sebentar dikasih warna dulu, ya. Hafizin, mim ketemu ha. Ulaika hum khairul bariyah. Nah, ketemu kha juga harus jangan ditahan, artinya dibaca dengan jelas, diizharkan. Lakum dinukum waliyadin, ada 2 di sini. Pertama lakum, bentar, ini yang pertama dulu nih, yang kedua dulu. Yang pertamanya lakum itu dengan dinukum,
Nah, artinya qutulakum dinukum, mim ketemu dal. Kita. Kemudian dinukum waliyadin, mim ketemu wawu. Ini di sini kalimat lakum dinukum waliyadin ada dua contohnya. Yang pertama lakum dengan dinukum, dinukum dengan waliyadin. Ya tah? Itu contoh yang pada mim ketemu dal dan wawu ya. Ini dal ketemu zal. Mim sukun, ya tah? Kemudian ada zal, sudah dibaca dengan jelas. Famahilil kafirina amhilhum waida. Nah ini ada dua nih lagi. Mim sukun. Ketemu ha, hil. Ya. Pada kata amhil. Itu ada mim ketemu dalam satu kata. Sedangkan yang di akhir pada kata amhilhum ketemu dengan ro yang berharokat duma. Amhilhum ruwaida. Dua nih contoh di sini sama dengan tadi nih. Lakum dinukum waliyadin. Kalau ini famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jangan ditahan, nggak boleh. Sekarang pada kata yang ini selanjutnya, masalah sin, salatihim sahun. Bukan anso. Kalau ini ikhfanya ikhfa hakiki. Ini mim ketemu sin, izhar syafawi. Salatihim sahun. Gitu. Mim ketemu sin berarti. Sekarang ulaika hum syarrul bariyah. Ini mim sukun ketemu shin. Sod. Amwa juga ini amwa adalah izhar juga ini dalam satu kata nih. Ya. Khudh min amwalihim sadaqah. Nah. Mim sukun ketemu sod pada kata sodakoh. Tadi amwa mim ketemu wawu dalam satu kata. Amwalihim him dengan sodakoh dalam dua kata. Kemudian to. Arsala alaihim tayran ababi. Mim ketemu to. Kemudian lo. وندخلهم ظلا ظليلا. Ini mim sukun. Zo. Harokatnya apa zo? Kasroh. Kasroh. Pada ain. Wala antum berarti mim ketemu ain. Kemudian ghain. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah ini nih yang contohnya ini di sini nih ya masalahnya. Pada alaihim yang pertama bukan alaihim yang terakhir, bukan alaihim yang kedua, bukan. Alaihim yang an'amta setelah an'amta, bukan alaihim setelah maghdubi alaihim, bukan. Ya. Kalau an'am, nah di sini juga mim ketemu ta, an'am ta. Nah ini mim ketemu ta dalam satu kata. Dalam satu kata. Kalau an'am ini izharnya izhar khalqi. Tapi ini mim ketemu ta. An'amta alaihim ghairil dan seterusnya. Kemudian fa. Pada kata lahum, walahum, sama fa. kemudian ada kata fiha, ketemu huruf fa, azwajum mutahharatun wahum fiha, ada lagi sini mim pada wahum dengan fiha lagi. Jadi ada dua huruf
pada kata. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Jadi yang di sini ada dua ya. Kemudian pada lahum qulubul la yafqahuna biha. Yaitu yang ini yang harus dikasih warna nih. Mim ketemu qaf. Gitu ya. Ketemu qaf. Kemudian untuk kaf ja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya. Faja'alahum berarti hurufnya huruf apa tuh? Mim. Huruf mim sukun ketemu huruf apa? Kap. Huruf kaf. Kemudian pada lam bal aktsaruhum la. Nah, Mim la. aktsaruhum la. Mim. Mim sukun, sebentar belum dikasih warna nih. Mim sukun Ketemu lam. lam. Pada ini lam ya. Nah, kemudian nun. Ulaika lahum nasi mimnya pada kata lahum. Mim ketemu nun. Nun pada kata nasi. Nasibun. Ya gitu. Nah, ini mimnya dulu kita kasih warna merah dulu. Ya. Kemudian untuk huruf apa namanya wau. Ya. Tadi kan sudah ada tuh. Wau. Ya. Yang di mana nih adanya? Hah? Mana dia? Karena babnya bab shod, amwas sudah ada. Tapi sini kita tetap kita buat sesuai dengan kolom huruf wau. Berarti lakum dinukum waliyadin. Dal. Iya, yang ini nih. Dal juga ya. Ketemu wau. Kemudian ada lagi apa itu tadi sebelumnya? Dal. Iya. Dal ketemu mim. Mim ketemu Dal. Jadi lakum dinukum waliyadin ada dua kan? Ya. Pertama pada dal ya. Dal itu tadi di atas sudah ada, tapi kita tetap masukkan ya. Ha, ya. Ala innahum humul ya. Humul mufsidun di sini ha ketemu ha. Mim ketemu ha. Mim ketemu ha. Tuh warnanya merah. Lam yalid, lam mim sukun ketemu. Iya. Ya pada kata yalid ya. Pada kata yalid. Ya. Yalid. Apa tuh bocah nangis? Bocah siapa tuh? Itu saya. Bocah. Emang musimnya bocah aja? Agak sendirian sama. Itu? Cucunya siapa nggak tahu. Incu. Agak sama sendirian. Lah itu tadi siapa nangis? Nangis. Cucunya Bu Wiwi kali. Cucu saya. Oh iya. Cucu saya jauh di Bekasi. Oke. Ini pertama lam yalid mim ketemu ya sesuai dengan ini ya nih. Nah, yang kedua sama walam yulad kan sama-sama ya kan? Ya. Nah, sama-sama ya. Tuh. Ada dua kata. Iya. Walam yalid. Dua walam yulad. Walam yulad. Jadi itu dua-duanya tuh. Jadi ini jelas bahwa ini merupakan tiga hukum mim sukun ya, yang adalah ketiga itu yang pertama izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham syafawi ya. Tapi memang kata-kata idgham syafawi belum familiar memang ini. Iya. Ya. Orang taunya idgham mutamatsilain aja. Idgham mimi aja. Di sini Pak, kalau baca tuh idgham mimi, kalau di taklim bacanya idgham mimi. Iya, tapi di samping kata-kata ada idgham mimi, idgham mutamatsilain, boleh disebut idgham syafawi gitu. Jadi sama, ikhfanya ikhfa syafawi, izharnya izhar syafawi, idghamnya idgham syafawi. Baik, saya kira sebelum kita praktek di surat Ali Imran ayat 53, barangkali ada yang mau ditanya sekitar hukum mim sukun atau
mim sukun atau mim tidak berharokat, mim mati. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ustaz. Ini Baik, silakan. penjelasan tentang idgham mimi Pak Ustaz. Ini Ya. ada Ya. beberapa pertanyaan. Yang pertama, itu yang idgham mimi atau mutamathilan tadi, itu bagaimana hukumnya kalau mimnya mim siddah? Nah, mim siddah. Itu apakah termasuk Yang idgham mana mimi? nih? Ya, itu Mim apakah siddah. termasuk mim siddah yang ada siddah. Jadi apakah itu termasuk idgham mimi? Kemudian yang kedua, itu tadi kan disamakan kalau mim sukun ketemu dengan ba itu ikhfa kan itu, ikhfa safawi. Itu kalau Ya. dikaitkan dengan nun sukun atau tanwin ketemu dengan ba itu iklab. Kan gitu Pak Ustadz ya kalau nggak Betul. salah. Betul. Ikhfa sendiri kan berarti samar gitu, samar. Betul. Dibaca dengan Iya. samar. Tapi kalau iklab sendiri apakah dari segi bacaannya kan sama-sama samar. Tapi makna Betul. iklab itu apa Pak Ustadz? Baik, begini. Apakah Yang pertama juga tentang mim yang termasuk bersiddah. samar atau bagaimana? Enggak, sebentar, mim siddah dulu ya. Ketiga, ya, Mim siddah itu Iya. ada dua jenis. Ya. Shiddahnya apakah dia karena dia masuk ke lazimah atau asliyah? asli ya. Apakah shiddahnya shiddah aridoh? Kan udah sering kita ungkap. Untuk shiddah, kalau dia misalnya mim di sini kita di bawahnya ya, kita buat. Contoh misalnya mim, ya. Oh, ini dikasih di sini aja deh dulu nih, bentar ya. Bentar, ini bawain dikit, ya. Kemudian, bentar ya. Aduh, kurang ke bawah. Nah, ini. Ya. Baik. Ini kan kalau kita besarin dulu ya. Karena pontasinya terlalu kecil. Di sini kita katakan 20 ya. Hurufnya yang bagus huruf ini aja. Huruf apa namanya? LPMP ya. Nah, ini. Ini kan huruf ini nih. Iya. Ini kan belum berharokat nih. Belum. Ya, masih sendiri. Ya, katakan di sini bertemu dengan huruf nun. Nah, kita katakan nunnya dipastikan adalah nunnya sukun. Nah, sekarang mim. Mim ini kan kalau dilihat barisan ini kan bacanya bisa min, bisa man kan? Iya. Bisa min, bisa man. Kita copy dulu. Kita copy. Ya. Nah, bisa min, bisa man. Ini kita ganti. Yang min menjadi man. Itu kan? Sebenarnya bisa juga mun. Tergantung nanti bentuk kalimatnya. Ya, kalau dia harokatnya bukannya kasroh ya domah, misalnya mun, ya domah. Kan man, min, mun. Nah, ini kita ganti dulu. Sebentar, ini man dulu. Ini kita ganti man. Ini kita ubah lagi menjadi min. Man, min, mun. Kan begitu ya Pak Haji? Pak Haji? Iya, Pak Ustadz. Iya, paham. Ya. Ini kelihatan nggak sini main minumnya? Kelihatan Pak Ustadz. Oke, sebentar digedein dikit dah. Digedein dikit. Nah, dah. Tuh. Man, min, mun. Sekarang nih man, min, mun, mimnya ada syiddah nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada, karena asli kalimatnya ya begitu. Man, min, mun. Dia nggak bertasdid. Nggak bersyiddah kan? Tetapi kalau dia misalnya kalimat yang lain, ya, misalnya katakanlah di sini amma, kalimat amma, ya toh? Ya. Atau amma ain, ya toh? Amma mim dan bertasydid. Amma yatasaalun, kan ada kalimat amma yatasaalun di surat apa tuh?
Anaba. An-Naba. Amma yatasaalun. Ini mimnya syiddahnya syiddah Asliyah. 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 Sekarang ini yang man min mun, karena dia memang berdiri sendiri, nggak punya syiddah dia. Kapan dia jadi bertasydid bersyiddah? Kalau bertemu dengan antara ini nih, ya, min dengan man, mimman, ya. Atau misalnya kalimatnya itu mim itu kata-kata apa namanya? Ya ini nun sukun ketemu mim. Ya. Atau kita balik dah ya, kita balik nanti contohnya. Bentar, kita copy dulu. Tuh. Ini min, ini kita ganti ya ta? Pindahin ke sini. Min dengan man. Nah, ini sekarang karena nun ketemu man, padahal man asalnya kan nggak ada harokatnya tuh kan? Nggak ada siddahnya maksudnya. Iya. Iya, iya. Nah, begitu dia ada kalimat min di depan man, maka ini secara logika dikasih Syiddah. Tidak. dikasih Tasdid. Asyid. tasdid. Tuh. Mim. Ini namanya syiddahnya syiddah Aridoh. aridho. Padahal asalnya itu kan tidak ada tasdidnya. Itu kalau mau dikasih tasdid. Kalau nggak dikasih tasdid juga nggak apa-apa sih. Tetap kita baca mim 2 harokat. Itu tentang kaitan mim musyaddadah. Ada 2, ada mim musyaddadah yang asli, ada yang arid. Iya, iya. Yang asli yang tadi tuh amma yatasaalun atau amma ya. Wa amma man istaghna, misalnya kalimat ada kan kalimat begitu, wa amma ya, bismillah. Ini wa amma, mulai dari kalimat ini dia. Wa amma man misalnya, wa amma man ya. Wa amma man. Wa amma man khafat misalnya kan. Ya. Wa amma man khafat, gitu. Ini kan wa ammaman. Ini kan bertasdid juga kan? Iya. Sama dengan amma. Berarti ini tasdidnya asli lazima. Kalau ini tasdidnya arid. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Masalah? Nah, kedua tadi. Jadi itu nama hukumnya juga yang asliyah itu idgham mimi juga Pak Ustadz ya? Dari segi yang asliyah itu idgham mimi juga termasuk? Bukan. Bukan. Amma. Bukan idgham mimi. Ketemu mim. Nah, sekarang kalau ini mimman, ini kan idgham mutamah, idgham bigun. Idgham biguna. Idgham biguna ini idgham biguna atau idgham ma'al gun. Pada pasal nun sukun ya, ketemu dengan apa? Ketemu dengan huruf mim. Iya. Idgham biguna. Idgham biguna. Kalau ini amma dan wa amma ini namanya mim musyaddadah. Hukumnya tajibul guna. Tajibul guna. Makanya sebut gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Jadi gunnah karena tasjid itu ya, gunnah Iya, musyaddadah. gunnah musyaddadah. Gunnah karena bukan gunnah. Iya. Nah, jadi hukumnya itu yang saya tanya. Karena kan mim ketemu itu kan huruf mim dengan mim. Amma itu kan mim dengan mim, tapi karena tasjid sehingga bukan idgham mimi tapi musyaddadah gitu Mas ya. Iya. Ya, sekalipun gitu. Awal kita lihat memang ulama mensinyalir kalimat amma ini nih asalnya an dengan ma. Oh, bukan an dengan ma. Asalnya an nun sukun ketemu mim. Tetapi karena tulisannya sudah begini, jangan dibilang idgham al-guna. Mimi. Iya. Enggak, bukan idgham mimi. Kan nun sukun.
Ini Iya, kan iya, kalau iya. dijadikan anu kan sama dengan ini mana dia? An nun Hmm. sukun ya Oh, dengan ma iya. Oh, am iya, iya, iya. ma. Tuh asalnya Iya, begitu tuh. iya, Amma iya, ini iya. asalnya kalimat amma. Cuman ini ya udah disambung. Jangan dibilang enggak Hmm. bisa dikatakan ini idgham bi gunnah, walaupun nun ketemu mim kan idgham bi gunnah. Iya. Tapi secara kenyataan Oh. faktualnya ini enggak ada nunnya, langsung ke mimnya Oh. bertasydid. Jadi Oh, iya, amma. iya. Jadi ini lebih tepat dikatakan adalah gunnah Musyadada. Musyaddadah. mim musyaddada, gunnah musyaddada. Iya, Ya, iya, iya. itu. Geng. Paham, paham. Terus yang kedua, ya, tentang kaitan tadi apa namanya? Yang pertanyaan kedua tentang ikhfa dan iklab. Iya, Ikhfa syafawi dan iklab kan? iya. Ikhfa syafawi itu pasalnya pasal mim Sukun. Sukun. kalau iklab pasalnya pasal nun Nusukun. sukun. Sama-sama Iya. ketemu apa? Pak. Ketemu ba kan? Iya. Nah, ini kan dalam tadi yang apa namanya ketemu ba, tadi yang apa namanya hukumnya tuh? Ini ikhfa Safawi. syafawi. Ikhfa, makna ikhfa itu sendiri artinya samar. Yang dimaksud ikhfa di sini samar pada lihat kalau misalnya pada huruf iklab, pada bab hukum iklab, samarnya suara apa tuh? Mim. Iya. Layumba. Ini juga samarnya sama mimnya yang samar. Iya. Mau bimu'minin tarmihim bihijarah. Iya. Samar. Kalau dibaca wamahum itu bukan samar, namanya izhar. Jelas. Oh, oh. Iya. Mirip sekali ya. Oh, mahum. Jadi udah masuk ke bak gitu, Pak. Samar itu bacaan mim sudah masuk ke bak gitu, Pak Ustadz ya. Iya, menjelang Wa masuk ke mahum. bak, tapi mimnya Iya. harus disamarkan. Iya, iya, iya. Hu bi ya. Rabbuhum bi bizambihim. Bukan rabbuhum, itu kan namanya mimnya mutlak ya. Iya. Mimnya mutlak, Oh. mingkem, nempel. Ini dia pokoknya baik iklab maupun ikhfa syafawi, ketika Ya. menyebut mimnya itu jangan sampai rapat bibir, kedua bibir. Kalau rapat jadi mutlak. Jadi misalnya mimnya betul-betul Iya. mutlakon. Mim yang sempurna. Wa mahum. Oh, iya. Beda. Wamahum dengan wamahum bi. Layumba. Beda. Layung, Mbak. Layung. Ada unsur samar ya. Yang kedua yang benar ya? Ucapan yang kedua Pak Ustadz ya? Yang benar Nah, ya? saya kasih contoh dua Tuh. nih ya, saya baca Ya, dua kali. yang benar yang mana? Yang benar ya? Kalla layumbadanna fil hutamah. Ya. Yang kedua, kalla layumbadanna fil hutamah. Layung badan. Yang kedua yang benar ya? Yang kedua. Terus mim sama ba ikhfa. Wa ma hum bimu'minin. Yang keduanya wa ma hum bimu'minin. Iya, hum bimu wa ma hum bimu'minin. Iya. Nah, tapi Tipis memang sekali. iya. Jadi di Subhanallah. masyarakat awam, maaf ya, di masyarakat awam itu memang sulit yang harus disamarkan, sulit. Iya. Tapi sementara nggak apa-apa. Tapi untuk kelanjutan sebagai peningkatan keilmuan itu harus jangan lagi dibaca wamahum kallalayum, jangan lagi. Harus sudah bisa berubah. Kallalayum badanna wa ma hum bimu'minin.
Ya, Jadi seperti pelan-pelan. ada apa? Ada bacaan kayak ng ang gitu ya. Ada angnya itu ya Pak Ustadz ya. Untuk masuk ke baknya itu ya, yang Enggak, kalau ang kan kalau ang itu ang itu adanya di pangkal hidung. ya. Ini di bibirnya. Ketika bibir mau nyebut ba, wa ma hu bi. Kalau misalnya kalau ikhfaya ang ku itu baru di hidung. Beda. Ya, ya, ya. Ya. Ya, Pak Ustadz. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup. Syukron Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik ya. Ada lagi? Hmm. 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 Ayo. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Oke. Kalau sudah tidak ada yang naik lagi, ya kita baca, buka Qurannya. Surat apa? Suratnya Ali Imran. Ya. Ayat 53. Iya. Ali Imran ayat 53. Walaupun nanti sedikit beberapa kata yang penting kita udah pahami, kita sesuaikan nanti hukumnya ada nggak yang berkaitan dengan mim sukun ya. Sambil kita mengingat kembali. Coba kita perhatikan. Ayat 53 ini dimulai dari Rabbana amanna kan? Iya. Sebentar, Rabbana amanna ini kalau saya buka ini sebentar dulu ya. Saya buka. Di sini tentang mushafnya dulu. Mushaf, suratnya dulu, surat Ali Imran. Ayatnya ayat 53. Oke. Kita buka di sini. Ya, di surat itu. Nah, terus ini apa ini kok? Suratnya tadi kenapa tidak langsung itu? Ayat 53. Kayak Rabbana ya. Kelihatan belum nih? Belum. Belum ya? Belum. Belum ya. Rabbana, belum kelihatan ya? Kenapa nih belum kelihatan? Ini dibuka ini dulu kali ya, harus dibuka ini nih. Itu di save dulu, kita buka lagi, nggak bisa langsung. Ini dia nih tuh, udah kali kelihatan tuh. Lagi jalan, nah. Iya. Udah kelihatan kan tuh? Udah. Nah, lihat. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ada nggak tentang mim sukun di sini? Nggak ada. Nggak ada. Sebentar saya gedein dikit nih ya, digedein dikit. Bisa nggak digedein dikit nih? Nah. Kayaknya nggak bisa udah. Tapi kelihatan Nggak ini bisa kan? kalau dari itu nggak bisa. Di bawah tuh kelihatan. Hah? Udah bisa kelihatan baca kok. Tuh. Mana tuh? Bentar. Nah, itu dah.
Kayaknya udah bisa kelihatan ini gede dah. Ya. Baik. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Ayat selanjutnya ayat 54. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ada nggak? Ya. Ada. Mim. Kum fi. Marji'ukum fi fa'a dulu. Masih hukum. Kalau di atas kan tadi nggak ada ya kan? Nggak ada. Nggak ada. Da. Mulainya itu dari summa ilayya tuh lihat. Summa ilayya marji'ukum mim su Iya. wa ahkumu. Ketemu huruf Mu. Pak fa, ini namanya Is. Izhar. izhar syafawi. Izhar Wa syafawi. ahkumu bainakum fima. Ada lagi nggak? Mim ketemu fa. Ya, Fima. mim ketemu fa lagi kan? Ya. Fima kuntum fihi, ada nggak? Mim ketemu Mim fa. ketemu fa juga. Nah, di sini 3 huruf pak tuh ketemu. Ada 3 hukum tapi pak semua. Hah? Ya, Dit, sebentar, Mbak, saya ngajar dulu ya, Dit. Salam, Dit. Iya, iya belum. Iya. Entar saya ngajar dulu nih, lagi ngajar dulu ya ngajar. Ya, entar. Oke, ya. Jadi ada huruf mim ketemu fa, ada 3 kata ya. Ya. 3 kata. Pertama kata marji'ukum dengan fa'ahkumu, kemudian bainakum dengan fiha, kemudian kuntum dengan fihi, gitu kan? Iya. Nah, ya kita lanjutkan dulu. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Ada enggak? Ada. Apa aja di sini? Buhum aja. Buhum ketemu ada. Kamu ketemu Hamzah. Buhum. Buhum ketemu ain itu. Bukan Ketemu Hamzah, ain. 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 Ya, ain. Apa itu? Ada huruf ada. Izhar. Izhar syafawi. Safawi menurut Terus ada lagi nggak selain itu? Hum. Ya mim. Mim Mim ketemu mim. mim. Lahum min nasirin. Apa namanya? Itu mimi. Idgham 3 mimi. syafawi. Ya, idgham mimi, idgham syafawi, idgham mimi juga ya. Kamu silai. Nah, begitu cara melihat kalimat begitu ketemu di dalam Al-Qur'an. Oh, ini namanya izhar syafawi. Oh, ini namanya ikhfa syafawi. Oh, ini namanya idgham syafawi atau idgham mim. Mimi. Satu lagi. Wa ammal ladina amanu wa amilus solihati fanuwaffihim Fihim. ujurahum. Bihim kan mimnya suk. Betul. Kan itu Sukun. ada. Ujurahum juga suk. Betul. Nah, jangan terkecoh di sini, Pak. Fanuwaffihimu. Kenapa sini ada doma? Ayo siapa yang tahu? Takhalus bil harokat. Bukan. Ini qiraat waras ini, Quran waras. Apa nulisannya ya Ustaz ya? Iya, tulisan waras. Begitu fanuwaffihimu namanya silah mim jama. Sebenarnya mimnya sukun ini dia. Fanuwafihim sukun, ujurahum sukun juga mimnya. Wallahu la yuhibbul. Jadi ada 2. Pertama, fanuwafihim Izhar. ujurahum wallahu Izhar Nah, syafawi. itu dia ada izhar 2. Baik, kalau gitu masih ada waktu. Ibu Bunda coba disapa orang. Baca. Baik. Sama dengan Ibu Retno, silakan Bu Retno. Dari atas. Rabbana. Setelah Ibu Retno siap-siap Pak Haji Jainal. Ya. Ya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima Bukan un. Doma, bukan. Doma patah. bima anzalta wattaban wattaba'nar rasula faktubna ma'as syahidin. Apa kok sobirin jauh amat? Syahidin. Loh. Wa makaru wa makarallahu wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang hadir berapa orang, Bun? Bun? 6 orang Ustadz. Berapa ayat nih? Supaya 5 ayat cukup Ustadz. Pendek-pendek Ya. ayatnya. Lanjut. Itqola. Awas. Kolla, kenapa kolla? Awas. Kolla, kenapa kolla? Di mana ada lam bertasydid kolla? Ayo, perhatikan. Itqalallahu ya. Kolala. Kan lafzul jalalah didahulukan patah harus takdim. Ya, lupa. Itqalallah, bukan itqala ya. Itqalallahu ya Isa Perhatikan, saya baca. Itqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk. Ya. Itqalallahu ya Isa. Ya. Itqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk. Warafika apa warafika? Warafi'uka ilayya bukan illa, ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'u. Langsung aja. Fauqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum. Kalau dibaca ilayya ada nggak alifnya? Enggak ada. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi Fi-nya panjang kan? Oh iya. Fihi takhtalifun. Oke, cukup. Shadakallah. Allahul azim. Yang lain? Makasih Bu Retno, sehat selalu ya. Lanjut dengan Pak Haji Jena, silakan Pak Haji. Setelah Pak Haji siap-siap Ibu Wiwi. Assalamualaikum Ustaz. Salam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم Ulangi, Pak Yuwaf. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن جاء Awas. Ulangi. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق Ada 2 rakaat. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم Satu lagi. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين Oke, cukup. صدق الله العظيم. Makasih Pak Judiana. Lanjut dengan Bu Terima kasih Wiwi, Ustaz. silakan. Ya, makasih Ya. Bu Ana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Wiwi. Monggo. Yang ayat berapa ya? Ya, Aduh, Ahlul Kitabi ayat 65. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kitabi lima tuhajjun. Bu Wiwi. Ya. Ayat atasnya. Oh ya, ayuhal. Oh, 64. 64. Oh Qul ya. ya ahlal kitab. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab. Ibu, Ya, Pak. mau mana ini sekarang kita? Kul ya, atasnya kan? Ya. Ya, silakan. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Kalimatin. Ta'alau ila mana? Iya, ta'ala boleh. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla ta'budu alla ta'budu illa. Ibu, titiknya berapa itu? Apa, Pak? Titiknya berapa? Mbak. Alla
illallah wa la tusrika bihi. Awas, itu berapa Anus, titik? ya, Hah? ya, ya. Iya, lihat titiknya. Allah na'budu illallah wa la nusrika bihi syai'an wa la yattakhiza ba'duna ba'do. Jangan, nggak boleh disukun, harus di mahmad. Ya. La yattakhiza ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Min ikhfa, jangan Oh, min ya, itu. ya, Kalau ya, min ya, itu ya, idhar ya. itu. Ya. Wala yatakhiza ba'duna Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. wala yatakhiza ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Ya itu dia. Ya. Mindu, kalau mindu izhar, ini ikhfa. Min. Oh ya. Arbabam min dunillah. Fa in tawallaw Bukan fa'in, jangan ditempelin lidahnya, dianggang. Fa'in. فإن تولوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في Awas, taha إبراهيم apa tuha? Tuha. Bukan taha kan? Ya. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah wal injilu illa min ba'dih afala taqilun. Sadaqallah. Terima kasih Bu Wiwi, sehat selalu ya. Lanjut dengan Ibu Niki. Assalamualaikum Bu Niki. Setelah Bu Niki siap-siap Bu Ida. Speakernya Bu Niki. Iya, iya. Makasih Bu Ana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Niki, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i hajjaztum. Ha panjang. Iya. Ha antum haula'i hajjaztum fi. Bentar ya, Assalamualaikum. Ya. Ya. Wassalam ya, Bude, sebentar gimana? Ya. Ini lagi di apa ini tadi tempat jahit baju ini kan. Iya, terus? Kirim ukuran kemarin sama siapa? Ngirimnya sama siapa Pak? Sama itu, sama apa Frizal iya, maaf Frizal iya, apa lagi ya? Kirimkan apa ukurannya? Iya, sama antum juga saya ngirimkan. Sama saya apa ya? Ada, coba buka dah. Emang kenapa beda? Emang beda? Enggak kirim apa ukurannya? Enggak, di penjahit emang enggak ada. Belum siap enggak? Belum apa katanya dikirim. Ya Karim, kenapa sih kok bisa? Kan udah berapa kali saya ngirim itu kok belum juga dikirim, kenapa tuh? Terus yang ada dikirim siapa itu? Kenapa
Ya, yang udah jadi siapa aja yang dikirim? Oh, bisa. Atau begini dah, ntar saya lagi nge-zoom dulu sebentar ya. Ntar kalau selesai nge-zoom dikit lagi nih ya. Paling 10 menit selesai. Nanti oke, nanti saya bel ya. Oke. Ya. Dari Sumatera Barat. Ustaz mau ke Sumatera Barat lagi? Dari Padang. Itu ngirim baju apa? Ngirim jahit apa? Jas, dibikinin jas. Oh, seragam. Iya, seragamnya. Udah, silakan Bu Niki. Lanjut, Bu Niki, lanjutin tadi. Oh, Lagi. ulang aja lagi ya tadi. Iya, diulang. Ha antum haula'i hajjatum fima lakum bihi ilmun falimatuhajjun. Tuhajun. Kalau iya. itu kalau mau diwakaf ada di sukun, jangan jun. Jun, Lifalima tuhajuna fima laisa lakum bihi ilm. Ya. ilmun falimatuhajuna fima laisa Fima dua harokat namanya. fima laisa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oke, cukup Bu ya. Lanjut silakan Bu Idawati, setelah itu Ibu Rohayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan Wala nasraniyaw. Ada syiddah niyaw bukan niyaw. wala Nasraniyan wala kana hanifa walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hajan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Waddat ta'ifatum min Panjang toknya wajib mutasir. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Oke, cukup. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Ida. Lanjut Bu Rohayati, silakan Bu. Ya Bun ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Duh, kemana sini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa
تكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون Pakai pesawat, dia gampang ketahui. تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. Awas, pada jangan dikol-kolakan, nggak boleh, don nggak masuk huruf kol-kolah. قل إن الفضل بيد الله Qul innal fadla, jangan fadla biyadillah. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يهتز برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Oke. Sadaqallahul azim. Makasih Bu Rohayati, sehat selalu ya Bunda. Alhamdulillah Ustadz yang hadir semua insya Allah udah baca. Iya. Ada yang di luar kota nih lagi pada nggak masuk jadi. Masih ada sedikit waktu, kasih kesempatan untuk bertanya, barangkali masih Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sama Dulu kan nggak enak. Bu Wiwi, Bu Niki, Pak Haji. dua rakaat, 2 ayat. Yang mana Bu? Bu Rohayati mau nanya? Bu Rohayati mau nanya kah? Oh, Ifatum. Tidak ada? Enggak. Bu Niki silakan Bu Niki. Kalau Bu Niki mau nanya silakan. Belum. Belum. Pak Haji barangkali ingin bertanya lagi silakan. Cukup, Bunda. Ya cukup. Ustadz kalau masih ada keperluan, Ustadz ada keperluan. Belum dilihat. Ustadz ada keperluan. Iya, ini ada tadi. Iya. Ya nggak apa-apa, nanya lagi. Ada pertanyaan, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu, jangan malu bertanya, silakan. Ustadz masih bersedia waktunya. Nambah 1. Bu Ida, biasanya Bu Ida. Lagi ngantuk Bunda Ana. Tadi Oh lagi ngantuk, ya udah diboboin. Gadang dia semalam nonton itu. Nonton apa? Debat kusir. Gini. Silakan. Ada nggak? Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ini mungkin dulu pernah ya kami tanyakan, tapi saya agak lupa lagi Pak Ustadz. Ini berkaitan dengan tahalus bil harokat Pak Ustadz. Ya. Itu ada Quran yang tahalus bil harokat tentang. Ini contohnya di surat Ibrahim Pak Ustadz ya. Ibrahim. Surat Ibrahim Ya. ayat 26. Ibrahim ayat 26. Nah, coba dibaca. Ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutat. Nah. Di kalimat khabithatin ijtutat itu kan
takhalus bil harakat Pak Ustadz ya. Iya Ini betul. kebetulan ada tandanya nun kecil di bawah itu Pak Ustadz. Kalau misalnya tidak ada tandanya itu kan taknya berharokat. Itu apa akhirnya hobitah itu sukun atau gimana? Ini memberi tanda-tanda gimana Pak Ustadz bahwa ini adalah Ya. termasuk takhalus bil harokat. Jadi yang kita lihat ada dua lihat ya Pak, dua jenis. Satu harokat kasroh, kita pada kata Ya. khobisatin. Ya. Yang kedua pada kata ijtusat itu kan ada hamzah wasol tuh. Ya. Ijtusat itu hamzah wasol itu. Ya. Sehingga hamzah wasol itu kan sukun ya. Iya. Ya. Sedangkan kasrotain juga Sukun. sukunnya di mana? Bisa paham nggak? Hobitatin sama ijta. Sukunya di alif sama di tak Pak Ustadz. Tak marfutoh. Ustadznya menghilang, mohon maaf. Ustadznya Sinyalnya, langsung menghilang. sinyalnya. Sinyalnya Sinyal. mungkin di sana, di rumah beliau hujan kayaknya. Ya. Ustadz, Masya Allah. Ya udah. Ya udah, beliau juga sibuk, nggak apa-apa. Iya, mohon maaf Pak Haji. Nggak apa-apa. Menghilang. Mungkin kalau Ustadz ada keperluan juga. Iya, dia mau diukur, mungkin dia kan mau dikasih jas dari yang Sumatera Barat MTQ mungkin ya, seragam. Cuman kan Ya udah, Ustadznya cukup, kalau Bu gitu kan Nana. orangnya agak-agak itu. Tapi malah Prinsip dia terkesan orangnya agak-agak. Jadi dia harus jelasin dulu, kalau enggak mau dia. Mana sih Ustadz? Ya udah. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. ya nggak apa, Insya Allah saya kira udah untuk cukup. kita hari Ustadz. Rabu depan ya, pagi ya. Ya. Baik. Ya. Kaji kita pada siang hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masuk lagi nih, masuk lagi. Mohon maaf. Lagi connect Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ngapain hilang? Iya itu laptop saya lupa. Oh, yang nggak diajar, Masya Allah. Iya, pakai HP nih, pakai HP. Iya, Ya udah, jadi nggak gitu apa-apa. Pak Haji. Lanjut. Ya, jadi itu khobisatin kan tanwin tuh. Ya. Tanwin itu kan hakikatnya ada nun sukun. Ya. Ya itulah yang disebut sukun ketemu sukun, yaitu khobisatin, sehingga sukunnya harus yang ada nun sukunnya itu dikasih harokat. Itu dikasih harokat, khobisatin nij. Nah, nunnya sukun dikasih harokat kasroh, khobisatin nij. Itu nggak boleh ijtusat lagi, khobisatin ijtusat nggak boleh. Bisatin ya? Hah? Oh, bisatin. Khobisatin nij. Iya. Gini maksud saya gini Pak Ustadz. Itu kebetulan kan ada tanda nun sukun kecil di bawah ya. Itu kalau misalnya tidak ada tanda, itu kita kadang-kadang bisa membaca habitatinij. Nah ini hatij. Jadi apakah tandanya karena ada alif itu Pak Ustadz? Ada hambia wasol itu, sehingga itu sebagai tanda bahwa di situ adalah tahalus itu Pak Ustadz. Iya, hamzah wasol kan sukun. Ya. Khobisatin juga, kasrotain juga sukun. Itulah yang disebut sukun ketemu sukun, harus ada takhallus. Gitu? Yang harus dikasih harokat. Harokatnya apa? Kasroh pada suara nun yang sukun itu. Tin, ada suara enggak? Tin, ada suara nun sukun enggak? Ada. Ya, khobisatinij. Nah, gitu tuh. Jadi suara nun itu nun sukun dikasih harokat kasroh. Khobisatinij tutat. Nah, tanpa ada nun kecil, ya, tanpa ditulis dengan nun kecil sebagai lambang itu takholus, kita memahaminya bukan karena nun kecilnya, mau ada mau tidak nun kecilnya, asal kasrotain ketemu sukun, domatain ketemu sukun, fathatain ketemu sukun. Ya. Seperti contoh misalnya azaban alimanil ladzi, aliman itu kan fathah juga. Ya. Azaban alimanil ladzi.
Gitu, Pak Haji. Ya. Jadi yang penting ada fathatain, domatain, kasrotain. Artinya tanwin lah. Tanwin Ya. sama nun sukun kan sama babnya. Betul. Ya. Iya. Iya, Pak Ustadz. Kalau misalnya katakan kalau minaladina itu kan udah jelas min mah memang nun sukun asli kan? Iya, ya. Gitu. Ada di tanwin itu namanya nun muqaddar. Nun muqaddar. Nun muqaddar ditakdirkan, tanwin itu ada nun muqaddar ditakdirkan ada nun Sukun. Namanya nun muqaddaroh atau nun muqaddar ya. Nun wikoyah ya Ustadz. Ya, yang orang bilang nun wikoyah. Apa itu nun wikoyah? Nun untuk memperkuat. Memperkuat, mempertegas bahwa di tanwin itu ada nun sukun gitu. Sebagai apa namanya memperkuat lambang itu tanwin adalah nun, maka nunnya ditimbulkan. Tapi nunnya nggak boleh besar, harus Kecil. nunnya nun kecil gitu. Sama nggak dengan nun arido? Nun aridoh. Kalau nun aridoh itu ya bisa juga dikatakan boleh saja nun aridoh. Artinya nun yang datang baru kan? Iya. Iya. Karena asalnya tanwin ketemu dengan sukun harus ditimbulkan itu. Itu namanya nun aridoh. Boleh. Terus harokatnya mesti kasroh ya Ustadz. Iya, betul. Semua mau doma tanwin kasro, fathatain kasro, kasrotain kasro. Gitu. Gitu. Ya. Syukur Ustaz. Baik, sama-sama Pak Haji ya. Ustaz, silakan ditutup dengan doa Ustaz. Baik, para Bapak sekalian ya. Kaji kita hari ini alhamdulillah walaupun jamaah hadir, namun kita telah menyelesaikan baik itu tentang kajian tajwid yang membahas tentang bab mim sukun ya, yaitu hukumnya ada 3, idgham, ikhfa dan izhar. Idghamnya disebut idgham syafawi, ikhfanya ikhfa syafawi, izharnya izhar syafawi. Namun di masyarakat idgham itu disebut idgham mutamatsilain, idgham ya. Kan itu baik ya. Hurufnya idgham mimi cuma 1 mim. Ikhfa cuma 1 ba. Izhar yang banyak 26 gitu ya. Baik, kita akhiri dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa hari Terima Rabu kasih ya. Ustaz. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.